Inti dari episode ketiga ini adalah Max Spector berusaha menemukan lokasi makam Amit untuk menghentikan Arthur Harrow yang berusaha membebaskan Amit. Karena scarab yang berfungsi menunjukkan lokasi makam Amit telah diambil Arthur Harrow, maka Max Spector berusaha mencari cara lain untuk dapat menemukan lokasi makam Amit. Mark mulai mencari informasi dengan menanyai beberapa murid Arthur Harrow, hingga akhirnya Khonshu mengubah langit demi untuk menemukan titik koordinat lokasi makam Amit. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Cerita ini diawali dengan diperlihatkan Layla yang sedang bersama seorang wanita bernama Lagaro di kantornya. Layla sedang membuat sebuah paspor palsu dengan tujuan Mesir, karena Layla ingin menyusul suaminya yaitu Max Spector yang telah lebih dulu pergi ke Mesir tanpa memberitahunya. Scene berikutnya diperlihatkan Arthur Harrow dan pengikutnya sedang melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir. Dengan petunjuk scarab yang ada di tangannya, Arthur Harrow berhasil menemukan lokasi makam Amit. Kemudian Bobby Kennedy memberitahu Harrow bahwa Max Spector juga berada di Kairo. Di tempat lain terlihat Max Spector sedang berlari mengejar seseorang untuk mencari informasi tentang lokasi situs galian yang dilakukan Arthur Harrow dan pengikutnya. Namun murid Harrow membunuh orang tersebut. Akhirnya Max Spector berhadapan dengan murid Harrow dan ia pun terlibat perkelahian dengan mereka. Di tengah pertarungan, Max Spector melihat Stephen Grant di cerminan sebuah pisau dan Stephen menyuruh Mark untuk tidak membunuh mereka. Namun kemudian tiba-tiba Max Spector pingsan dan ketika tersadar kembali, ia mendapati dirinya telah berada di dalam taksi. Di dalam taksi tersebut, Mark melihat dua murid Harrow sedang menatapnya. Dua orang tersebut langsung berlari ketika melihat Mark. Lalu Max Spector keluar dari dalam taksi dan berlari mengejar dua orang tersebut. Sementara sopir taksi juga meneriaki Mark karena Mark belum membayar uang taksi. Setelah berhasil menangkap salah satu murid Harrow, Mark bertanya di mana Arthur Harrow berada. Namun lagi-lagi Stephen muncul dari sebuah cermin dan meminta Mark untuk menyudahinya. Tiba-tiba dari belakang salah seorang murid Harrow memukul kepala Max Spector yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Namun ketika terbangun kembali, Mark mendapati dua orang tersebut telah terbunuh. Max Spector merasa tidak membunuhnya, dan Stephen dari cerminan pisau juga merasa tidak melakukannya. Akhirnya Max Spector pun menyadari bahwa ada kepribadian ketiga yang melakukannya. Kemudian Mark mendekati seorang anak remaja pengikut Harrow yang masih hidup dan menanyakan di mana makam Amit berada. Khonshu meminta Mark untuk menyeret anak remaja itu ke tepi jurang agar mau berbicara. Kemudian Mark membawa remaja itu ke tepi jurang sambil memegang syalnya dan bertanya di manakah Arthur Harrow. Namun remaja itu memilih diam dan tidak mau memberitahu, dan ia mengambil pisau dari balik bajunya dan memotong syal itu yang membuatnya terjatuh dan tewas. Setelah gagal mendapatkan informasi tentang keberadaan makam Amit, Max Spector dan Khonshu mencari cara lain untuk menghentikan Arthur Harrow. Khonshu memiliki satu ide buruk. Ia membuat gerhana di siang hari dengan tujuan untuk mengirimkan sinyal kepada para dewa Inyet agar para dewa berkumpul dan mengadakan pengadilan terhadap Arthur Harrow. Lalu setelah itu sebuah gerbang terbuka di belakang Max Spector dan Max Spector berjalan memasuki gerbang tersebut. Hingga sampailah ia di dalam sebuah piramida Giza, tempat di mana para Inyet berkumpul untuk mengadakan pengadilan. Di dalam piramida itu, Max Spector bertemu seorang wanita bernama Yatzil yang merupakan avatar Hathor, yaitu Dewi Musik dan Cinta. Yatzil mengenali Max Spector sebagai avatar Khonshu. Setelah para Inyet hadir, yaitu Horus, Isis, Tefnut, Osiris, dan Hathor, Hathor mulai membuka pertemuan itu. Kemudian tubuh Max Spector dirasuki Khonshu,
dan Khonsu memulai kesaksiannya. Khonsu menggugat Arthur Harrow karena telah mencoba membangkitkan makam Amit. Tak lama kemudian, Enniad mengundang Arthur Harrow sebagai tergugat. Osiris mengatakan kepada Harrow bahwa Khonsu menuduhnya ingin membangkitkan Amit dan bertanya apakah ini benar. Arthur Harrow membantah tuduhan Khonsu. Harrow mengatakan bahwa ia sedang mengunjungi padang pasir. Khonsu sendirilah yang berusaha mencari makam Amit semenjak ia menjadi avatarnya. Harrow juga menjelaskan bahwa avatar Khonsu yang bernama Max Spector adalah pria yang tidak sehat, yang mengalami gangguan identitas disosiatif. Mendengar hal ini, Khonsu marah dan berusaha meninju Harrow. Osiris kemudian menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan ada kekerasan di sini. Lalu Horus melepaskan Max Spector dari Khonsu dan bertanya kepada Max Spector apakah dirinya sakit. Max Spector menjawab benar dan ia mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Akan tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa Harrow mencoba membangkitkan Amit. Namun kemudian Enniad menyimpulkan bahwa Harrow tidak bersalah dan membiarkannya pergi. Setelah semua pergi, diam-diam Yatzil memberitahu Mag bahwa ada cara lain untuk menemukan lokasi makam Amit. Yatzil berkata ada seorang Medjay bernama Senfu yang ditugaskan untuk mencatat lokasi makam itu. Yatzil memberitahu Mag jika Mag berhasil menemukan sarkofagus Senfu, maka Mag akan menemukan makamnya. Karena sarkofagus itu dicuri dan dijual di pasar gelap, maka Max Spector bisa memulai pencarian dari sana. Di pasar gelap itu, Max Spector mendekati seorang pria lokal dan bertanya tentang sarkofagus Senfu. Namun pria itu tidak memberikan jawaban lalu pergi. Dan di saat itu Layla muncul di pasar tersebut. Layla mengatakan bahwa Mag bukan orang Mesir, sehingga tidak berhasil bertanya kepada penduduk Mesir ini. Lalu Layla meminta Mag untuk ikut dengannya, dan ia akan membantu menemukan sarkofagus itu. Setelah mencari beberapa informasi, Layla mengetahui bahwa Anton Mogadlah orang yang memiliki sarkofagus Senfu tersebut. Kemudian sambil menaiki perahu, Layla membawa Mag suaminya menuju lokasi Anton Mogad, orang yang memiliki sarkofagus tersebut. Ketika mereka berlabuh, Mag dan Layla melihat ada perahu lain sedang memata-matai mereka. Mereka menyimpulkan bahwa orang-orang di kapal itu adalah anak buah Arthur Harrow, namun Mag dan Layla mengabaikannya. Mereka kemudian disambut oleh Beg, teman lama Layla, dan Beg membawa mereka ke tempat di mana mereka melihat Anton Mogad sedang menunggang kuda. Kemudian Anton Mogad menemui Layla dan Mag. Anton bertanya kenapa Layla dan Mag tertarik dengan sarkofagus Senfu. Mag menjawab bahwa mereka hanya ingin sekedar melihat-lihat sarkofagus tersebut. Kemudian Layla dan Mag mulai memeriksa sarkofagus tersebut. Namun mereka tidak menemukan keterangan tentang lokasi makam Amit berada, dan mereka harus menerjemahkan kode yang ada di sarkofagus tersebut. Karena kesulitan menerjemahkan kode, Max Spector pun memanggil Stephen untuk membantu memecahkan kodenya. Dan Mag meminta Layla untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian Anton Mogad selama mungkin. Stephen mulai memberikan panduan kepada Mag untuk melipat potongan kain itu dan menempelkan satu sama lain untuk membentuk sebuah rasi bintang. Namun kemudian Beg dan Anton mendekati Mag sambil menodongkan pistol ke arah Mag, karena mereka menganggap Mag telah mengotak-atik dan merusak potongan kain dari sarkofagus itu. Di saat itu juga tiba-tiba Arthur Harrow dan dua pengikutnya muncul. Harrow menawarkan kepada Mogad sesuatu yang lebih menarik daripada yang ditawarkan Layla dan Mag. Kemudian Arthur Harrow menunjukkan scarab sambil berkata untuk apa memperebutkan petunjuk dari sarkofagus itu kalau dengan scarab ini kita bisa mendapatkan harta karunnya. Harrow juga mengatakan kepada Layla bahwa Max Spector menyimpan rahasia tentang kematian ayahnya.
Kematian ayah Layla ada hubungannya dengan Mark Spector. Kemudian Hero menunjukkan tongkatnya dan merusak sarkofagus itu, kemudian pergi begitu saja. Sedangkan Mark Spector atas desakan dari Khonshu, ia berubah menjadi Moon Knight dan turun dari atas gedung untuk menghadapi anak buah Anton Mogat. Anak buah Anton Mogat terkejut melihat Moon Knight dan mulai menembaki mereka. Moon Knight kemudian melindungi Layla di dalam jasnya dari tembakan anak buah Anton Mogat. Kemudian Layla mulai berlari menuju sarkofagus untuk mengambil potongan-potongan rasi bintang itu. Namun Layla dihadang oleh Beck dan mereka mulai berkelahi. Di tengah pertarungan tiba-tiba Moon Knight berubah menjadi Mr. Moon Knight dan menyerukan untuk menghentikan pertarungan. Namun anak buah Anton Mogat tidak mempedulikannya, malah menusuk Mr. Moon Knight. Mr. Moon Knight kemudian berubah kembali menjadi Moon Knight dan menghabisi anak buah Mogat. Kemudian di saat Anton Mogat sendiri hendak menabrak Layla dengan kudanya, dengan cepat Moon Knight menolong Layla dan kemudian melemparkan senjata crash cendatnya ke arah Anton Mogat yang menyebabkan Anton terjatuh dari kudanya. Setelah itu Mark dan Layla mencari mobil dan mereka pergi menuju ke padang pasir. Di dalam perjalanan menuju padang pasir, Layla mempertanyakan kembali apa yang dikatakan Hero tentang kematian ayahnya. Mark menjelaskan pada Layla bahwa Hero hanya ingin memecah belah kita. Jangan percaya omongan Hero. Mark dan Layla akhirnya tiba di padang pasir. Kemudian mereka mulai menempelkan potongan-potongan rasi bintang itu. Namun mereka mengalami kesulitan. Bagaimana cara membentuk rasi bintang itu? Kemudian Mark memanggil Stephen dan Stephen mulai menyusun potongan-potongan tersebut hingga berhasil membentuk sebuah rasi bintang. Dari rasi bintang tersebut, Layla dan Stephen akhirnya berhasil mendapatkan sebuah peta yang mengarahkan mereka ke makamnya Amit. Sayangnya rasi bintang itu adalah rasi bintang yang pernah terbentuk 2000 tahun lalu, sehingga membuat kondisi mereka tetap kesulitan. Hal ini kemudian membuat Khonshu akhirnya turun tangan dengan memanipulasi langit untuk menampilkan rasi bintang yang ada pada 2000 tahun lalu tersebut. Khonshu dibantu Stephen mulai mengubah kembali langit ke kondisi di saat 2000 tahun yang lalu. Akhirnya Layla berhasil mendapatkan titik koordinat lokasi makam Amit. Namun tindakan ini membuat Khonshu mendapat hukuman dari Iniet dengan cara dikurung kembali di dalam batu Ushabti oleh para dewa Iniet. Sedangkan Stephen kelelahan dan akhirnya pingsan. Dan cerita pun bersambung. Oke, sekian alur cerita film Moon Knight episode ketiga. Nantikan kelanjutan film episode berikutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapatkan alur cerita terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa.